Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Sehat semua kan? Alhamdulillah, Bu. Ibu harap kalian tetap semangat untuk terus mengikuti belajar walau dalam mode daring. Oke, tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, siapa ketua kelas? Silahkan pimpin doa. Rido, cepat pimpin doa Rido. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran melalui media daring, alangkah baiknya kita berdoa untuk meminta kelancaran jaringan internet. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak ibu semuanya. Ya, kelas 12 IPA 1, kelas the best. Kelas 12 the best kan? Hari ini kita nanti masuk materi kayang. Tetapi sebelum masuk materi itu, kita refleksi dulu tentang materi kita minggu lalu yang sudah kalian praktekkan, yaitu tentang gerakan sikap lilin. Sikap lilin. Sudah, Bu. Nampak yang Ibu share? Gerakan sayang. Nampak, Bu. Tentang gerakan kayang, yang mana kalian harus bisa menganalisis gerakan kayang itu serta mempraktekkan gerakan kayang. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu dan kalian coba untuk mengelola emosi dan fokus sebelum kita mulai nih. Jadi ada teknik stop yang harus kalian praktekkan dulu. Yang pertama itu kalian harus duduk. Udah duduk? Hentikan semua kegiatan kalian dulu. Sudah? Duduk bersila. Lalu hentikan semua kegiatan. Kalian coba tangannya seperti yang digambar. Nampak? Oke. Seperti yoga. Pernah ikuti yoga nggak? Tahu. Oke. Lalu pejamkan matanya, tarik napas dalam-dalam. Bentar. Kan konsentrasi. Coba dulu. Tarik napas. Keluarkan. Udah? Tarik napas lagi. Keluarkan dari hidung. Tapip, jangan main-main Tapip. Lalu amati tubuh kalian itu, apa yang kalian rasakan. Entah hidungnya, entah perutnya yang bergerak. Kalian amati, fokus dulu dari gerakan tubuh yang kalian ini kan. Dadanya, Bu, membesar. Oke, coba selesai. Gimana? Sudah bisa fokus? Udah. Biasa. Ya kan? Saya merasakan lebih tenang gitu, agak lebih tenang lah, walau banyak tugas gitu kan, Bu, tapi untuk sebentar tadi tenang lah. Oh iya, pas, mantap. Ini fungsinya Ibu melakukan teknik ini untuk memfokuskan supaya kalian itu terfokus ke materi kita ini nanti. Salah satu teknik stop yaitu berhenti melakukan kegiatan sementara dulu, baru tarik nafas, baru amati apa yang terjadi di sekitar tubuh kita atau lingkungan kita, seperti itu. Jadi ini adalah teknik untuk mengontrol emosi kalian. Ketika kamu marah-marah, salah satu untuk mengontrol emosi seperti tadi, stop. Itu muncul lagi sadar kalian itu, gitu, nggak emosi yang keluar. Itu salah satu teknik stop. Dan Ibu berharap setelah melakukan gerakan ini kalian juga berkesadaran penuh untuk menerima materi kita ini, ya kan? Iya. Ya, Bu. Oke, nih, nampak? Oke, coba anak Ibu buat di kolom chat apa itu gerakan sikap lilin. Buat.
Ini terbaca? Terbaca kesadaran diri, pengendalian emosi? Terbaca. Terbaca, Nak. Nah, kalian perhatikan dulu sini. Nampak, Bu. Nampak. Kelihatan, Bu. Ibu mau tahu yang kalian rasakan ketika kalian sudah mempraktekkan gerakan sikap lilin yang minggu lalu udah Ibu share dan kalian sudah mempraktekkannya, apa yang kalian rasakan? Pinggang mau patah, Bu. Pinggang mau patah, berarti ada rasa ketegangan nggak? Ada tegang, ada terkejut, Ada, ada Bu. tengok di sini Ada, Bu. ada. Karena dia kan bertumpu di satu titik, Bu. Sakit kali badan jadinya, Bu. Badannya. Jengkel, Bu. Jadi kalian lihat di sini, setelah kalian merasakan itu, kalian cek dulu di kolom komentar dan apa tantangan yang kalian temui atau kendala yang kalian temui setelah melakukan gerakan sikap lilin itu. Bu, langsung aja bisa nggak sih, Bu? Susah ngetik, Bu. Boleh, kalau yang lain? Saya Joy, silakan Joy. Yang saya rasakan, Bu, setelah nyoba untuk sikap lilin, jengkel, Bu, karena nggak bisa-bisa. Jengkel karena nggak bisa-bisa. Pinggangnya nggak bisa, kakinya nggak bisa lurus kayak lilin. Itu sih tantangan, sekalian tantangannya, Bu. Jengkel, agak terkejut. Jengkel karena nggak bisa, kaget karena pinggangnya sakit, Bu, pas coba. Oh gitu ya. Yang lain? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Albert? Yang pasti kesel ya, Bu. Soalnya ini kan susah, Bu. Dia kan bertumpu pada leher belakang, Bu. Jadi kalau saya buat sendiri itu agak susah, Bu. Kadang yang hampir belum susah sekali nih. Nanti baru materi ini. Oke, Rido? Terus saya pribadi ya, Bu, tantangannya itu sebenarnya lebih ke diri sendirinya. Karena ini juga ini bukan pertama kali, tapi itu kan udah pernah nyoba waktu SMP. Cuma karena udah lama, waktu coba kembali, itu jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Dan yang dirasakan ya tentunya capek, karena berulang-ulang juga nggak bisa juga, belum lagi mau ngetek video, dan itu pasti gagal melulu. Oke. Jadi tapi tidak putus asa kalian kan untuk melakukan gerakan itu? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tetap dicoba, Bu. Enggak bisa, Bu. Tetap dicoba ya. untuk menyerah, Bu. Ribut banyak beban. Kami tercipta untuk berjuang, asik. Bagus, bagus. Tercipta untuk berjuang. Jadi apapun yang dikasih gurunya, kalian harus berjuang ya. Enggak juga sih, tapi ya. Lalu yang ini kita masuk materi gerakan kaya. Setelah Ibu mengetahui kalian itu melakukan gerakan sikap lilin, ada yang merasa kesal kenapa? Karena saya nggak bisa, Bu. Kalau memang nggak bisa, nanti minta bantuan teman kalian dulu atau orang tua kalian yang berada di rumah. Atau kalau memang tidak bisa, coba kalian dari dinding, naikkan dulu sedikit kaki kalian, kedua kakinya itu pelan-pelan, baru dua tangan sebagai penompang. Kalau memang belum bisa dia sendiri, bantuannya kalau nggak dari teman, baru dari bantuan dinding. Sudah dicoba belum? Terus kakinya ke atas, itu cara tadi, tempelkan dulu kedua kaki itu ke dinding sampai terangkat pinggangnya. Nanti perlahan-lahan kalian jangan menempel ke dinding lagi. Gitu. Ya, Filza ini kata kendalanya kaki susah lurus ke atas, Bu, karena pinggang sakit. Kenapa sakit? Karena awal melakukannya memang kalau kita belum ada pemanasan, belum ada melakukan gerakan-gerakan seperti ini, badan sudah kaku. Kalau tiba-tiba kalian melakukan gerakan sikap lilin ini pasti sakit pinggang. Tapi kalau sudah terbiasa, apalagi sudah hampir 2 minggu Ibu mengatakan gerakan sikap lilin ini, seharusnya kalau setiap hari kan berlatihan di rumah udah nggak terasa sakit lagi itu pinggang. Ya, Filza? Ya, Bu. Baik, kita masuk ke gerakan kayang. Apa itu gerakan kayang? Ayo, apa itu gerakan kayang? Ada yang tahu?
Sebentar, apa itu gerakan kayang? Siapa yang tahu bentuk gerakan kayang? Busur, Bu. Busur, Bu, busur melengkung. Coba angkat tangannya. Melengkung ke belakang. Coba angkat tangannya. Yang tahu email busur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Itu dari Septrian. Kalau Filza bilang gerakan kayang adalah gerakan mengangkat tubuh ke atas dengan menggunakan kedua tangan dan kedua kaki sebagai tumpuan. Ya. Baru Safa mengatakan gerakan kayang merupakan gerakan di mana posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dalam keadaan terbalik dan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Ya. Oke, berarti dari penjelasan kalian ini sudah pahamlah bentuk kayang itu gimana ya? Ibu tengok sudah bisa. Bentuknya sudah paham. Terus apa-apa saja tahapan untuk melakukan gerakan kayang sudah tahu? Sudah tahu belum? Tahap-tahapannya itu ada yang bisa menjelaskan? Kan? Tahapan gerakan kayang itu yang pertama berdiri tegak, kemudian tangan kepalanya ditekuk ke belakang, kakinya juga ikut ditekuk ke belakang, disusul dengan tangan untuk tumpuan di matras. Kedua tangan, Kira-kira oke. seperti itu. Gitu ya. Oke, bagus. Yang lain bisa menyempurnakan? Dinda, Bu. Ya, silakan Dinda. Sikap awalnya itu tidur telentang dengan tangan ke belakang, terus lututnya rapat gitu ya. Iya, rapat Bu, ke kaki. Terus angkat badan dengan membentuk badan seperti busur gitu. Oh ya. Bagus. Ke atas. Nanti kalau Ibu simpulkan dari penjelasan kalian itu, pertama itu tahapannya tidur telentang, kemudian kedua kaki ditekukkan, tangan juga ditekukkan, lalu diangkat perlahan-lahan tubuh ke atas dan membentuk busur. Seperti itu. Oke, tahan beberapa detik ya kan. Sudah terhayalkan gerakannya? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Baik, kita masuk kemari. Apa itu gerakan kayang? Kayang adalah suatu bentuk sikap badan yang terlentang dan membusur, bertumpu pada telapak kaki dan tangan dengan siku dan lutut yang lurus. Nah, tujuan melakukan sikap kayang melatih otot pinggang, bahu, perut, kaki, tangan, dan melatih kelenturan tubuh. Nih, tengok nih. Dari gerakan nampak gambarnya? Nampak, Bu. Nah, seperti inilah gerakan kayang. Melatih kekuatan otot kaki, paha, tangan, punggung, serta perut. Ini kalau kalian melakukan gerakan ini pun bisa jadi lentur badan kalian. Gerakan kayang ini menyempurnakan melatih ketahanan tubuh jadinya, istilahnya seperti itu. Oke? Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Ya. Baru apa-apa saja tahapan untuk melakukan gerakan kayang untuk yang tadi. Yang gerakan kayang ini ada langsung sendiri. Jika kalian ingin mempraktekkannya bisa sendiri silahkan seperti ini. Nih, tahapan pertama. Ya kan? Nampak kan gambar yang Ibu share ini? Nampak. Nah, jadi yang di tahap kedua ini bagi yang sudah bisa melakukan gerakan kayang langsung. Ini tahapan-tahapannya sudah ada di sini. Lalu bisa dibantu, Bu? Bisa. Dengan apa? Pertama kita coba dengan menggunakan sama seperti lilin tadi, dengan menggunakan dinding atau tembok. Nih. Nampak? Nampak? Nampak, Bu. Ini dengan bantuan dinding. Jadi ketika dari tahap 1 sampai tahap 4 ini,
ditempel aja terus telapak tangannya itu. Setelah dinding dengan bantuan siapa lagi? Masih bisa nggak dibantu? Bisa Bu, bantuan orang Bu. Iya, bantuan orang. Nih, dengan menggunakan bantuan teman atau orang ya. Caranya gimana? Yang kalau kita sering praktek di sekolah, ini yang dipraktekkan. Ya kan? Bagi kalian yang belum bisa langsung gerakan kayang, tetapi kalau di rumah seperti ini dengan bantuan dinding. Kalau di sekolah yang kalian lakukan adalah gerakan kayangnya. Paham Naif? Paham Bu. Paham Bu. Oke, ini kalau misalnya kita dengan bantuan teman, kita ini punya rasa empati atau kesadaran sosial kan itu karena saling menolong atau kerjasama. Nih, kalau kita minta bantuan teman itu ada menciptakan karakter saling bekerja sama, seperti menumbuhkan rasa empati. Nah, seperti itu. Baru kita perhatikan video gerakan kayang. Saha gitu. Perhatikan ya. Awas Kak, ya Allah. Nah, Bagus ya. Bagus dapat poin A. Nih ya bagus gitu ya kan game. ini Gerakannya Le. ini gerakan kayang yang dia sudah bisa melakukannya tanpa bantuan. Sendiri. Tetapi seperti yang Ibu bilang tadi, jika kalian belum bisa seperti ini, lakukanlah dulu tahapan-tahapan yang Ibu share tadi, dari dinding boleh, dari teman juga boleh, silahkan. Tapi kok cocoknya ini sama teman ya kayak ini. Tinggal nih. Ada pertanyaan lain tentang produknya? Ulangi lagi, kalau memang bisa kalian praktekkan langsung, silahkan dipraktekkan langsung. Bagi orang yang memang suka mempraktekkan, kirim videonya, lakukan gerakan kayang tersebut. Nah, bagi anak ibu yang memang merasa tidak mampu ataupun kurang bagus gerakannya, atau yang mana yang kalian anggap bisa, silahkan kirim video pembelajaran tentang gerakan kayang. Mau nanya Bu. Boleh, silahkan Rido. Misalnya nih kita nggak mampu kayang dan kita hanya membuat video pembelajaran, itu dalam aspek penilaian tetap sama kan? Maksudnya nggak ada untuk yang praktek nggak ada nilai lebih itu, ada kan? Enggak, khusus di kayang Ibu. Tapi penilaian itu sesuai dengan video yang kamu share. Iya, tahu. Pengganti bagi yang memang dia belum mampu melakukan gerakan kayang itu, yang dia nggak nyaman atau nggak bisa, nggak merasa bagus gerakannya, silahkan buat video pembelajaran. Tapi jangan asal-asalan juga, tergantung lah. Ada pertanyaan lain tentang produk yang Ibu minta? Atau tugas yang Ibu kasih ke kalian? Lanjut Bu. Oke, udah ya. Oke, setelah materi yang saya share, yang kita bahas tentang kayang, kita kembali lagi seperti awal tadi, memeriksa kembali diri kita. Coba refleksikan emosi kalian, rasa apa setelah menerima pelajaran tentang kayang ini. Perasaan kamu setelah membahas tentang gerakan kayang gimana? Adakah hal yang baru yang kalian temukan? Terus adakah kendala yang kalian alami ketika proses pembelajaran berlangsung? Terus yang terakhir yang Ibu minta, coba kalian kasih tahu ke diri Ibu apa-apa saja yang harus perbaiki dalam menyampaikan materi ini. Adakah yang kurang, atau Ibu butuh saran dan kritik kalian yang bersifat membangun? Silahkan chat di kolom komentar, Ibu tunggu. Boleh, Rido mau apa? Nyaman udah Bu, nyaman kali Bu. Ya udah nyaman kali Bu, nggak ada yang kurang. Penyampaiannya jelas, santai, nggak tegang. Kami pun nyaman sama. Bohong. Nggak bohong, lo udah Nggak jujur. bohong loh Ibu. Penyampaiannya itu santai, jelas, friendly lagi. Apa yang kurang coba? Mana tahu dalam
Si Septrian sudah puas Ibu, makasih. Yang lain? Dinda, Sama, Bu, sudah puas. Anjani, perasaan saya setelah menerima materi, saya ingin mencoba, bagus. Oke, tidak ada kendala yang dihadapi Perasaan saya selama setelah- pelajaran. Oke. Astagfirullahaladzim. Yang lain udah? Udah Bu, cuma saya kesel aja nih. Masih belum, masa enggak? Ridho, Rapip, Masih, nanti tolong Belum, rambutnya dibagusin. Kevin juga rambut, tolong dikondisikan ya nak ya. Nah ibu yang ganteng-ganteng ini tolong. Udah Ketua minggu depan OSIS saya pakai jilbab, Bu. loh, Ketua OSIS, contoh yang bagus. Rapip juga anggota. Dari yang materi ibu sampaikan, ada yang ingin dipertanyakan? Oke, cukup jelas. Ya Bu, Sudah tidak ada lagi yang mau menyampaikan keluh kesahnya atau Bu, saya dalam penyampaian materinya sudah jelas? sudah Bu. Sudah. Oke, yang lain? Joy. Niko, Bu. Perasaan saya kayak lebih ingin penasaran lah gitu untuk mencoba gerakan-gerakan yang udah jelasin tadi, dan saya lebih merasa sedikit lebih tenang gara-gara apa tadi, gerakan yang tahan nafas beberapa detik itu Bu, yang stop tadi. Agak lebih rileks lah, walaupun itulah uang jajan kurang, masalah banyak, nyapu rumah belum, itulah. Dia. Lalu terus? Kalau untuk Ibu nggak ada lah Bu, ibunya bagus sekali, cantik kali Bu, udah. Gitu. Makasih. Mana tahu ada kurang kan, bisa Ibu perbaiki di kedepannya. Di Google Classroom. Di Google Classroom Ibu share. Terus kalian praktekkan 2 minggu ini ya. 2 minggu Ibu tagih tugasnya. Oke? Bisa ya? Sebelum diakhiri Ibu mau absen. Tadi karena belum sempat terabsen karena masih banyak yang munculnya belakangan, terlambat. Sekarang sudah bisa Ibu absen kan? Sudah? Ada sampai sini ada pertanyaan lagi nggak ada? Habis? Nggak ada Bu. Oke. Demikian anak-anak Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima. Kalian juga bisa melanjutkan gerakan kayangnya. Yang belum mengirim gerakan lilin silahkan kirim secepatnya biar Ibu periksa. Yang belum tolong dikondisikan lurah. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Bu. Waalaikumsalam. Dadah.